Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas prediksi soal kompetensi teknis perawat P3K 2022. Ini untuk teman-teman dari JF Perawat Ahli Pertama maupun dari JF Perawat Terampil. Kita masuk ke part 1 ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan kasih informasi dulu. Ada ebook kita berjudul Fokus P3K Perawat 2022. Nah, kemarin ada yang tanya, isinya apa aja, Kak? Ada 3 paket tryout dan juga pembahasan, ini terkait dengan kompetensi teknis. Nah, di situ juga kita sesuaikan dengan jabatan fungsional teman-teman dan juga FR tahun kemarin. Strategi menjawab soal-soal P3K ini per kompetensi ya. Kita cantumkan di situ. Kemudian juga ada latihan soal per kompetensi ya. Ada teknis manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Nah, ini juga diharapkan nanti teman-teman ketika berlatih soal-soal ini nanti teman-teman punya gambaran kiranya nanti yang akan keluar itu seperti apa, walaupun memang mungkin nanti ada yang sama ataupun ada yang berbeda ya. Kemudian juga kita sisipkan materi keperawatannya. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya, Kak, kalau tryoutnya saja gimana ya? Kita nggak bisa ya, harus dengan materinya juga. Kenapa? Agar teman-teman juga bisa belajar ya, tidak hanya soal-soal tetapi juga ada dasar-dasarnya juga, materi-materinya juga kita refresh lagi ya, sehingga nanti teman-teman tidak hanya belajar terkait soal saja tetapi materi-materinya juga teman-teman paham gitu ya. Untuk terkait soalnya itu kemarin ada juga yang tanya, Kak, soalnya itu ada berapa soal gitu ya, jumlah soalnya itu di ebook itu ada berapa? Kalau kita hitung sekitar ada totalnya 400 lebih teman-teman, 400 lebih untuk teman-teman belajar berlatih soal seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu, silakan teman-teman bisa hubungi kita di WA maupun di DM IG. Silakan teman-teman bisa tanya-tanya dulu sebelum teman-teman yakin apakah mau beli atau tidak ya. Tidak apa-apa, silakan teman-teman bisa tanya, hubungi kita ya. Terima kasih sudah memesan ebook kita. Semoga ebooknya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan teman-teman untuk belajar dan juga jembatan untuk teman-teman meraih gelar ASN. Nah, ini ada media sosial kita teman-teman, ada 3 ya, ada YouTube, Binars ID, kemudian juga ada Telegram. Nah, ini kita sudah mulai aktif ya di P3K Perawat 2022. Silakan teman-teman bisa ikuti grup ini ya. Nah, di situ kita juga membahas soal-soal dan juga pembahasannya. Silakan teman-teman juga bisa masuk grup ini. Kemudian juga ada Instagram kita, Binars ID. Teman-teman juga bisa follow ya Instagram kita. Nah, ini juga nanti kadang kita juga mengepost ya, post hal-hal penting di Instagram juga. Oke. Nah, langsung saja soal pertama. Seorang perempuan umur 63 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita gagal ginjal kronik. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh data, pasien tampak sesak, bunyi napas ronki dan edema anasarka. Urine output selama 24 jam adalah 300 cc dan berat badan klien 50 kg. Berapakah jumlah maksimal cairan yang diberikan kepada pasien tersebut selama 24 jam? A 300 cc, B 500 cc, C 800 cc, D 1000 cc, E 1200 cc. Jawabannya teman-teman. Oke, ini seputar hitungan ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini pasien menderita gagal ginjal kronis. Apa itu? Yaitu gagal dalam melakukan fungsi ekskresi dan non-ekskresinya ginjal ya. Maka timbullah berbagai masalah secara sistemik, terutama pada kelebihan volume cairan. Nah, untuk itu perlu pembatasan dalam pemberian cairan, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah intake sama dengan jumlah output ditambah IWR ya. Nah, kita harus identifikasi dulu ya. Jumlah outputnya berapa dan IWL-nya berapa. Jumlah outputnya sudah diketahui 300 cc. IWL-nya berapa? Kita tahu bahwa rumus IWL itu 10 cc kali berat badan. Berat badan pasien itu 50 kg. Maka 10 dikali 50 adalah 500 cc ya. Dengan jumlah intake sama dengan jumlah output ditambah IWL, yaitu 300 ditambah 500 sama dengan 800 cc. Maka jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal kedua. Seorang laki-laki umur 35 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami trauma kepala. Pada saat dikaji, pasien hanya bisa membuka mata dengan rangsang suara sambil tangannya berusaha melokalisasi rangsang nyeri yang diberikan. Dan pasien mengeluarkan suara yang membingungkan. Berapakah nilai total GCS pasien tersebut? A15, B14, C13, D12, E11. Jawabannya teman-teman? Oke, ini terkait GCS ya. Oke, jawabannya adalah, nah, kita lihat dulu penjelasannya. GCS itu terdiri dari 3 komponen, yaitu AI, verbal, dan motorik. Ya, kita tinggal cari aja nilainya berapa ya. AI-nya itu pasien itu bisa membuka mata dengan rangsang suara,
yaitu nilainya kita masukkan 3 ya. Kemudian verbal, suara membingungkan, kita masukkan nilainya 4. Kemudian motoriknya, melokalisasi rangsang nyeri, kita masukkan skor 5 ya. Jadi totalnya adalah 12. Nah, 12 ini masuk ke dalam ini ya, cedera kepala sedang ya. Maka jawabannya adalah D ya, yaitu 12. Oke, lanjut soal ketiga. Seorang laki-laki usia 49 tahun dirawat di rumah sakit. Klien mengeluh sulit menggerakkan tungkai kanan setelah mengalami benturan. Pada pemeriksaan sendi terdapat keterbatasan gerak dan pada saat diminta tungkainya digerakkan, pasien tidak dapat menahan gravitasi. Berapakah nilai kekuatan otot pasien tersebut? A0, B1, C2, D3, E4. Jawabannya teman-teman. Oke, ini terkait dengan nilai kekuatan otot. Oke. Kita lihat pembahasannya, yaitu kita gunakan manual muscle testing MMT ya untuk mengetahui kemampuan mengkontraksikan kelompok otot secara volunter ya. Kriteria hasilnya yaitu ada nilai dari 0 sampai 5 ya. Yang 5 itu normal ya, yaitu mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh, melawan gravitasi dan melawan tekanan maksimum. Ini nilainya 5 ya ataupun normal. Kemudian good ataupun 4 ini mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh, melawan gravitasi dan melawan tekanan sedang atau moderat. Kemudian fire skor 3 mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh dan melawan gravitasi tanpa tekanan. Kemudian poor nilainya 2 yaitu mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh tanpa melawan gravitasi. Namun ini dengan adanya topangan dari kita ya ataupun dari yang membantu bergerak. Kemudian trace 1 ya nilainya yaitu tidak ada gerakan sendi tetapi kontraksi ototnya itu masih ada ya, masih dapat dilihat ataupun dapat dipalpasi. Kemudian kalau terakhir 0 itu 0, kontraksi otot tidak terdeteksi dengan palpasi, artinya dia mengalami paralisis secara sempurna. Maka kita lihat, nah keterbatasan geraknya pasien itu, pasien tidak dapat menahan gravitasi, maka kita masukkan ke dalam poor ya. Dia mampu bergerak dengan luas, gerak sendi penuh tanpa melawan gravitasi dengan topangan. Kita masukkan jawabannya adalah C ya. Soal keempat, pasien perempuan berusia 35 tahun diantar ke UGD dengan ambulans setelah mengalami luka bakar derajat 2B pada daerah dada, perut, dan kedua tangan akibat tersiram air panas 30 menit yang lalu. Diketahui berat badan pasien 50 kg. Berapakah kebutuhan resusitasi cairan 8 jam pertama pasien tersebut berdasarkan formula Parkland-Baxter? A 1800 ml, B 2700 ml, C 3600 ml, D 5400 ml, E 7200 ml. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat dulu penjelasannya ya. Total body surface area ataupun area yang terkena luka bakarnya itu adalah, ya kita lihat dulu tadi yang terkena itu ada daerah dada, perut, dan juga kedua tangan. Nah, dada itu 9% ya, kemudian perut itu 9%, tangan juga 9%, kalau kedua tangan berarti 18 ya, maka 9% dikalikan 4 itu adalah 36%. Ini sebagai daerah ataupun area yang terkena luka bakar ya, nilainya adalah 36%. Nah, total resusitasi cairan selama 24 jam pertama, kalau menurut formula Parkland-Baxter itu, rumusnya kita ingat ada 3 komponen di sini. Ada 4, ada berat badan, dan juga ada TBSA ya. 4 ini sebagai nilai tetapnya. Kemudian berat badan, tadi diketahui berat badannya adalah 50 kg. Dan TBSA-nya itu adalah 36% ya. Jadi kita langsung masukkan saja 4 kali 50 kali 36 sama dengan 7.200 ml. Ini untuk 24 jam pertama. Nah, tadi yang ditanyakan adalah berapa kebutuhan cairan selama 8 jam pertama, yaitu kalau 24 jam itu adalah sekian, maka 8 jam itu adalah setengahnya, yaitu 7.200 dikali setengahnya, yaitu 3.600 ya. Maka jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal kelima. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1P0A0, datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajian diperoleh data HPHP tanggal 16 Januari 2017 dan observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi napas 20 kali per menit, dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Kapankah taksiran persalinan pada kasus
A. 23 September 2017, B. 23 Oktober 2017, C. 23 November 2017, D. 22 Oktober 2017, dan E. 22 November 2017. Jawabannya teman-teman. Oke, ini terkait dengan taksiran partus atau persalinan. Nah, kita ingat dulu rumus untuk menghitung taksiran persalinan itu dengan menggunakan rumus Naegele's rules ya. Nah, ini rumusnya itu dijumlahkan dari HPHT ya. HPHT-nya ini sebagai pondasi ya, kemudian kita masukkan ya hari HPHT ditambah 7, bulan HPHT dikurangi 3, dan tahun HPHT ditambah 1. Nah, HPHT-nya berapa? 16 Januari 2017 ya. 16 Januari 2017 atau 16 ya, Januari itu dikonversikan menjadi 1 dan tahunnya itu 2017. Langsung saja ya, harinya itu 16 ditambah 7 adalah 23, kemudian 1 ya, bulannya itu Januari 1 dikurangi 3. Nah, 1 dikurangi 3 itu negatif ya. Maka kita pinjam dari sini ya, dari tahun. Tahun itu ada 12 bulan, maka kita tambahkan 12 bulan ditambah 1, yaitu 13. 13 dikurangi 3 adalah 10. Nah, maka bulannya adalah bulan 10. Kemudian tadi ini sudah dipinjam 1, totalnya tinggal 2016. Nah, 2016 ditambah 1 adalah 2017. Maka jawabannya adalah 23 bulan 10 2017 atau 23 Oktober 2017. Maka jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ke soal ke-6. Seorang perempuan berusia 23 tahun G1P0A0 datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajian HPHT tanggal 16 Januari 2017, TFU 28 cm, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi napas 20 kali per menit, dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Berapakah usia kehamilan pada kasus? A. 32 minggu, B. 30 minggu, C. 31 minggu, D. 28 minggu, E. 22 minggu. Jawabannya teman-teman. Oke, kita ingat ya, kalau taksiran partus itu yang kita ingat ya adalah HPHT-nya, tapi kalau usia kehamilan yang kita ingat itu mungkin lebih condong ke TFU-nya ya. Nah, maka untuk menghitung usia kehamilan ya, kalau hasilnya ingin dalam minggu, kita gunakan Nancy Donald. Rumusnya adalah TFU dikali 8 dibagi 7 ya. Langsung saja, TFU-nya tadi diketahui 28 cm. Kita masukkan saja ke sini ya. 28 dikali 8 dibagi 7. Maka totalnya adalah 32 ya. 32 minggu. Jadi kita jawab adalah A. Oke.